Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang boleh Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, sama-sama boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh dapat dengan sungguh Tuhan beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang selalu beserta kita, dimanapun kita berada, dalam aktivitas apapun, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu Ku Daki-Daki Gunung yang Tinggi. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk kita mau belajar firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau nyanyiin lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Semuanya, kalian sudah siap ya? Langsung mau membawakan firman Tuhan, mau bercerita
tentang satu cerita mengenai seorang kaya yang bodoh. Nah, bagaimana ceritanya? Kalian siap-siap, siapkan hati, siapkan sikap, duduk dengan manis, baik. Nah, sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk mendengarkan, biar kami boleh mengerti cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Nah, seperti yang Lause sudah katakan, hari ini Lause akan bercerita mengenai seorang kaya yang bodoh. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengatakan orang itu adalah orang kaya yang bodoh? Ya, cerita ini Lause ambil dari Lukas 12 pasal 13 sampai 21. Ya. Ingat, kalau kalian sudah bisa baca, kalian boleh buka Alkitab, baca sendiri. Kalau tidak bisa, minta tolong Cece, Koko, Papa, Kakak, atau Mama, atau Nenek, siapa yang bisa baca. Kalian boleh belajar membaca dari Alkitab ya. Di Lukas 12 pasal 13 sampai 21. Ada juga di Matius ya, cerita mengenai orang kaya yang bodoh. Waktu itu Tuhan Yesus selalu berpergian dan mengajar orang banyak. Ada ribuan orang datang mengikuti kemana Yesus pergi, dan mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka mau mendengarkan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ceritakan kepada orang banyak. Nah, waktu itu ada satu orang, dia datang telat ke pertemuan itu. Dia berdesak-desakan banyak karena beribuan orang. Ada yang kakinya terinjak-injak, ada orang pokoknya berdesak-desakan untuk maju mendekati Yesus. Orang itu datang mendekati Yesus dan bilang kepada Tuhan Yesus, "Tolong saya Tuhan Yesus, kakak saya tidak mau membagikan warisan dari orang tua saya yang baru meninggal." Kalian tahu warisan itu apa? Ya, warisan itu adalah harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal. Biasanya kalau anaknya ada 2 atau 3, dibagi-bagikan kepada mereka. Nah, biasanya dibagikan sudah dikatakan atau sudah dicatat sebelum orang itu meninggal. Harta saya kalau saya meninggal, rumah ini akan dikasih ke si A. Kalau mobil ini saya akan berikan ke si B, atau apapun yang dia punya. Kalau tidak punya apa-apa, ya apa yang dia punya ditinggalkan kepada anaknya. Nah, orang itu datang kepada Yesus ya. "Tuhan, tolong saya. Kakak saya tidak mau membagikan warisannya kepada saya. Tolonglah." Kata Tuhan Yesus, "Wah, saya tidak mau ditunjuk sebagai hakim ya, jaksa yang mengurusi harta kekayaan. Ada hal lebih bagus, lebih baik yang kita harus perhatikan, yaitu Yesus membawa orang itu ke dalam cerita orang kaya yang bodoh ini. Waktu itu dia bilang, orang ini mempunyai ladang yang sangat besar, sangat luas, dan dia sudah mempunyai lumbung-lumbung kecil yang dia bangun untuk menyimpan hasil panen dari ladang gandumnya itu. Waktu kali ini ladangnya itu begitu tumbuh subur, dan dia tahu bahwa gudangnya itu tidak, atau lumbung padinya itu tidak akan bisa memuat panen dari gandum yang kali ini, karena begitu banyak hasil, begitu melimpah, bahwa berkat sudah begitu banyak. Dia berpikir, kalau begini
saya harus bangun lumbung yang jauh lebih besar untuk menampung panen ini. Saya harus menyimpan. Saya akan jadi orang kaya. Saya akan simpan ini semua untuk diri saya. Saya boleh hidup senang, berfoya-foya untuk kesenangan diri saya. Saya akan simpan. Saya akan menikmati, beli makanan, beli pakaian yang bagus-bagus untuk diri saya. Orang itu hanya berpikir untuk dirinya saja. Tapi Tuhan ingatkan, hai orang bodoh, kamu tidak tahu bahwa sebentar lagi hari ini juga kamu akan mati. Jadi kepada siapakah harta kekayaanmu ini kamu tinggalkan? Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Kalau kita punya berlebih, kita bisa berbagi kepada orang. Kalau punya uang lebih, kita berbagi uang atau makanan atau apapun, pakaian, membelikan sesuatu kepada orang lain, atau membangun sesuatu, rumah ibadah, atau membangun rumah untuk orang jompo, orang yang kekurangan, membangun rumah yatim piatu kalau kita punya uang berlebihan, atau membangun rumah sakit untuk orang-orang miskin. Tetapi orang yang bodoh ini, dia hanya berpikir untuk dirinya, semua untuk dirinya. Dia tidak pernah memikirkan untuk memberi kepada orang lain. Ya, Tuhan Yesus ingatkan bahwa kita harus belajar memberi. Ya, kalau kita tidak punya uang, kita bisa memberi melalui perkataan, perbuatan kita, ya, kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kita membantu orang-orang sebisa yang kita bisa kerjakan. Kalau kita mempunyai pakaian yang masih layak dipakai tapi sudah tidak muat, kita bisa kumpulkan, kita berikan kepada orang-orang yang kekurangan. Atau buku-buku kita yang sudah tidak kita pakai, kita juga bisa sumbangkan, kita berikan kepada orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan daripada kita menyimpan sesuatu yang tidak kita bisa gunakan. Ya, kita harus belajar berbagi seperti Tuhan Yesus ajarkan. Jangan kita seperti orang bodoh itu yang tidak tahu bahwa dia hari itu juga akan meninggal. Dan siapakah yang akan menikmati harta kekayaannya itu? Tidak ada, karena dia hidup sendiri. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia hanya mau bersenang-senang untuk dirinya sendiri dan tidak tahu bahwa hidupnya akan berakhir hari itu. Kita belajar untuk menjadi orang yang mau berbagi kepada orang-orang yang kekurangan di sekeliling kita. Tuhan ajarkan kita untuk tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita belajar tidak mau menjadi seperti orang bodoh ini, ya. Kalian boleh ambil hikmat, belajar, jangan menjadi orang yang sombong dengan kekayaan yang dimiliki, karena apa yang kita miliki adalah sementara. Hidup kita harus berguna untuk Tuhan, berguna untuk sesama, dan juga kita boleh memperhatikan senantiasa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan berkati, kita mau masuk ke dalam doa dan kita ingat untuk belajar senantiasa mengambil hikmat dari orang bodoh ini, orang kaya yang bodoh ini, dan biarlah kita belajar mempunyai hikmat. Ikuti Lause berdoa, ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan bahwa kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan, berhikmat Tuhan untuk tidak menyimpan harta kekayaan kami untuk kepuasan diri kami. Tapi kami boleh belajar membagi,
berbagi kepada sesama kami. Kalau kami mempunyai kelebihan dari uang kami, biar kami boleh memberi persembahan. Kami juga boleh memberi kepada orang-orang yang kekurangan di sekeliling kami. Kalau kami mempunyai pakaian yang tidak muat juga Tuhan, atau buku atau apapun Tuhan yang bisa kami bagi kepada sesama kami, biarlah Tuhan kami punya hati yang tulus untuk berbagi kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas apa yang Engkau ingatkan kepada kami, bahwa harta kami, biarlah Tuhan kami boleh menyimpan harta kami di surga Tuhan. Karena harta yang di dunia ini akan dimakan oleh ngengat dan akan berkarat Tuhan. Tapi harta yang kami simpan di surga adalah kekal dan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, tolong di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, lalu akhiri cerita firman Tuhan hari ini, dan Lause akan serahkan kepada Lausevia. Bye semuanya. Nah adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup terus mencari Tuhan ya. Jangan cuma cari uang di dunia, tapi kita lupa sama Tuhan. Karena Yesus saja datang untuk mencari kita yang berdosa ini. Yuk sama-sama kita mau nyanyiin lagu Apa Yang Dicari Orang. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Yuk kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil kita nyanyikan Allah itu baik. God.
persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Harry. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah menerima persembahan kami. Semoga Kau memberkati kami di dalam perjalanan pulang. Semoga Kau memberkati kami dan mendoakan kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Harry. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari bersama-sama kita naikkan Bapa terima kasih. Dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk ibadah yang boleh kami lalui ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu, belajar firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu mencari Tuhan di waktu kami sedih, susah, senang. Ajarkan kami untuk selalu meninggalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami ke depannya ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.